Nina sendirian. Lagi apa? Kakek Bajet lagi menunggu ibu. Tuh di toko buku lagi nyariin buku buat adek. Kalau begitu, kakek ke dalam dulu ya. Mari Pak. Pak, tolong fotokopi KTP, akte, dan kartu keluarga saya. Masing-masing 2 lembar saja. Baik, Pak. Nak Marni, lagi belanja kebutuhan sekolah nih. Pak Bajet, ini saya beli peralatan sekolah Nina yang baru mau masuk SMP. Iya, Pak Bajet dari mana Pak? Ini dari tukang pijit. Ambil minyak gosok. Kemarin ke Seleo. Ada apa nih kok cemberut aja? Pusing Pak Bajet kalau menjelang tahun ajaran baru. Udah harga barang kebutuhan rumah pada naik. Bertepatan juga pas anak-anak pada masuk sekolah ajaran baru. Semua juga pada ngeluh seperti itu, Nak Marni. Apalagi saya Pak, gaji suami saya kecil. Lah, kenapa harus bingung? Kan sekarang ada program BOS dari SD sampai SMP. Bantuan sosial dari pemerintah untuk menghidupi biaya operasional sekolah. Jadi sekolah itu harusnya gratis. Seperti biaya untuk pembangunan sekolah dan infrastrukturnya, biaya untuk pembebasan SPP, serta untuk pembebasan biaya buku sekolah, dan lain-lain. Tapi percuma kalau cuma biaya sekolah saja yang diberikan keringanan oleh pemerintah. Bener juga. Menurut iklan pemerintah di televisi sih, banyak juga program-program di lain sektor buat masyarakat. Maksudnya Pak? Begini, negara kan punya penerimaan dari pajak dan non-pajak yang dihimpun dari uang rakyat juga, kemudian harus dibelanjakan oleh negara dengan pembagian untuk belanja pusat dan belanja daerah. Kewajiban pemerintah kan memberikan fasilitas kepada kita sebagai rakyat. Makanya sesekali lihat berita, jangan sinetron saja. Di antaranya untuk kebutuhan belanja tiap kementerian atau lembaga, subsidi, bantuan sosial, dan membayar bunga dan cicilan hutang. Hah? Hutang? Saya kira cuma kita saja yang bayar cicilan hutang ke tukang kredit. Ternyata negara juga ya? Sekitar sepertiga uang negara terserap untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang. Namun, tiap tahun negara juga berutang lagi dalam bentuk proyek dan program. Akhirnya ya gali lubang tutup lubang untuk membiayai pembangunan. Setelah cicilan hutang dibayar, barulah sisanya untuk kita melalui subsidi bantuan sosial. Kalau belanja untuk kementerian atau lembaga itu apa saja Pak? Yang dikelola kementerian atau lembaga itu ya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, tupoksi, sesuai dengan sektor masing-masing. Kementerian atau lembaga itu jumlahnya kalau tidak salah ada 100 lebih. Ada sekretariat negara yang mengurus kepresidenan, DPR, MPR, KPK, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan lain-lain. Ada korupsi bantuan sosial, korupsi pengadaan barang di kementerian atau lembaga. Terus ada yang buat studi banding. Itu loh yang sambil jalan-jalan ke luar negeri. Itu juga pakai uang rakyat ya Pak? Waduh, kita capek-capek ngumpulin duit, terus bayar pajak ke negara. Kalau cuma buat bancakan aja, ya bikin gregetan aja. Kita yang kena getahnya Pak. Nah itulah Nak Marni, pemerintah perlu transparan, memberikan informasi pada rakyat. Kira-kira uang yang sumbernya dari kita, dari hasil bumi kita itu berapa jumlahnya, termasuk sasaran penerimanya. Makanya harus selalu ada pemantauan dalam setiap penganggaran dan pemakaiannya. Betul itu Pak. Tadi subsidi dan bantuan sosial itu apa sih? Kalau subsidi berarti sebagian biayanya dibayar pemerintah. Ada subsidi BBM, pangan, listrik, dan lain-lain. Kalau bantuan sosial bentuknya berupa bantuan seperti BOS atau bantuan operasional sekolah. Ada juga BOK, bantuan operasional kesehatan.
untuk membantu membiayai puskesmas agar semakin lengkap dan hebat. Terus PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Pak, ini fotokopiannya sudah jadi. Terima kasih ya Pak atas informasinya. Sama-sama Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Soalnya harus mampir ke stasiun. Besok mau ke kampung. Kita menjadi solusi. Mari. Jadi gitu ya. Pendidikan itu kan penting. Negara bisa hancur jika rakyatnya bodoh. Jadi, negara harus mencerdaskan rakyatnya. Bantuan dana pendidikan bagaimanapun harus disediakan. Selain kewajiban pemerintah selaku pengelola kekayaan negara, kita juga ikut bayar pajak demi majunya bangsa ini. Kita harus bantu negara tercinta ini untuk menjaganya agar bermanfaat dan tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Salah satunya adalah dengan mengetahui anggaran yang ditujukan pada tiap hal. Penganggaran tanpa peran serta kita bisa jadi disalahgunakan loh. Salam transparansi.